ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Semarak takbir bergema di seluruh penjuru negeri Indonesia secara khususnya. Pada pagi hari ini semua mengucapkan Allah Akbar. Allah yang maha besar, segala sesuatu selain Allah kecil. Allahu Akbar. Allah yang maha kuasa, segala sesuatu selain Allah lemah tak berdaya. Allahu Akbar. Allah yang maha kaya, segala sesuatu selain Allah miskin, fakir dan lemah tak berdaya. Allah Akbar walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita semua menuju kiblat yang sama, menghadap Baitullah, Ka'bah sebagai yakni kiblat kita bersama. Raditu billahi rabbah, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Alladzi la nabiyya ba'dahu, yang tidak ada lagi nabi setelahnya. Dan kita ridho kiblat kita adalah Ka'bah, untuk menjadi satu tujuan kita bersama di dalam sekurang-kurangnya sehari 5 kali kita menghadap satu kiblat yang sama. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya: wa id bawa'na li Ibrahim wallahu a'lamu bi muradihi. Dan ingatlah ketika kami sediakan, kata Allah, li Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, makanal bait, satu tempat di Baitullah. Yang kita kenal tempat itu pada hari ini adalah yang disebut Maqam Ibrahim. Begitu yang disampaikan Syekh Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Jadi yang disebut makanal bait itu adalah makamnya Nabi Ibrahim, yang menjadi pijakan beliau di saat merenovasi Masjidil Haram pada kala itu. Direnovasilah Masjidil Haram dengan bantuan makam Ibrahim tersebut adalah Allah tusyrik bi syai'a, agar tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya adalah watahhir baiti, agar menyucikan Baitullah, rumah Allah, dari beragam macam kemusyrikan-kemusyrikan, berhala-berhala yang menjadi sembahan-sembahan orang-orang musyrikin pada kala itu. Setelahnya direnovasi itu Masjidil Haram menjadi satu-satunya masjid yang pertama diciptakan dan dibangun oleh para anbiya, terutama Nabiuna Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Setelahnya diperuntukkanlah itu Masjidil Haram lit-taifina, untuk orang-orang yang bertawaf, wal qaimina, dan orang-orang yang berdiri untuk salat, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah.
Setelahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adin fin nasi bil haji. Wa'adin, dan serulah fin nasi manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Ibrahim seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji, kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, mana bisa suara saya menjangkau seluruh manusia di seluruh penjuru negeri. Keterbatasan suara saya tidak akan bisa menjangkau manusia yang ada di seluruh penjuru negeri. Allah menjawab keluh kesah Nabi Ibrahim. Ibrahim, seru saja, maka suaramu akan aku sampaikan kepada segenap manusia yang ada di dunia ini. Maka naiklah Nabi Ibrahim ke salah satu bukit yang namanya Jabal Abi Qabis. Setelah naik ke gunung tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru, ya ayuhan nas, hei sekalian manusia, laqad banallahu baita, laqad banallahu baita, la yakin, qad nyata, bana telah membangun. Siapa yang telah membangun? Allah. Al-baita, Allah membangun Baitullah. Wa furidu alaikumul hajj, dan diperdukan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah haji. Janji Allah Subhanahu wa taala, ya'tuka rijalan. Setelah engkau menyeru manusia, hai Ibrahim, maka manusia akan berdatangan kepadamu. Ya'tuka rijalan, ada yang datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada yang datang kepadamu yang memakai unta kurus. Wa ala kulli dhamirin itu sekarang menjadi luas mananya. Kendaraan apapun itu namanya, baik sepedanya, kudanya, mobilnya, busnya, pesawat terbangnya, kapal lautnya, apapun yang disebut kendaraan, ya'tina min kulli fajjin amiq. Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim pada kala itu, mereka semua akan berdatangan menujumu, menuju Baitullah, yakni min kulli fajjin amiq, dari segenap penjuru negeri-negeri yang jauh. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, dari dulu sampai detik ini, kita bisa menyimak bagaimana orang-orang berbondong-bondong dari beragam macam penjuru negeri, beragam macam ras, bangsa, syu'uban, wa qabaila, qabilah-qabilah, semuanya datang dengan panggilan Nabi Ibrahim sebagai wasilahnya. Ucapannya sama, kalimah talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, itu adalah milikmu yang merajai langit dan bumi. La syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Dari dulu sampai sekarang ucapannya sama, labbaik Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan suara Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut, itu sampai bukan hanya kepada manusia yang terjaga, sampai kepada manusia yang sedang tidur sekalipun, sampai kepada manusia yang ada masih di janin ibunya sekalipun. Suara Nabi Ibrahim sampai kepada manusia yang masih ada di dalam tulang sulbi orang tuanya. Suara Nabi Ibrahim sampai kepada alam jin, sampai kepada alam malakut, alam malaikat, sampai kepada alam hayawan sekalipun. Semua mendengar suara Nabi Ibrahim alaihissalam.
janji dari Allah. Ibrahim, seru seluruh manusia, aku akan sampaikan suaramu hingga seluruh segenap manusia. Alhamdulillah, sampai detik ini kita semua meyakini ini kewajiban dan rukun Islam kita yang nomor kelima. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang kuasa, siapa yang mampu, ilaihi sabila, untuk perjalanannya, baik perjalanan sebelum, pasca, kembali ke rumah masing-masing, atau membekali yang ditinggalkan hingga mampu secara fisik. Itu yang dikabarkan di dalam Salafun as-Salih, di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Makna yang terpenting di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, kita semua memahami bersama bahwa satu tujuan, menghadap ke kiblat yang sama, menghadap kepada Ka'bah. Ada Baitullah di situ yang disebut Masjidil Haram, yang 2 rakaat di sana melebihi 100.000 rakaat di negara kita, yang mana semuanya tidak lagi memandang ras, suku, bahasa, warna kulit, beda furu, ikhtilaf sekalipun, yang kunutnya, yang tidak kunutnya, yang suka marhabanya dan yang tidak marhabanya, yang suka maulidnya dan yang tidak suka maulidnya, yang suka tahlilnya dan yang tidak suka tahlilnya. Pada hari itu semua tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan, tidak lagi melihat khilafiyah, tidak. Yang mereka lihat pada kala itu hanya satu, Allahu Rabbuna, Allah sebagai Tuhan kami, Muhammad Nabiyuna, Muhammad sebagai Nabi kami, Al-Quran imamuna, Al-Quran sebagai imam kami, sebagai pedoman kami, Ka'bah kiblatuna, Ka'bah sebagai kiblat kami. Sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sekat, semua membaur menjadi satu dengan ikatan Islam, ukhuwah Islamiyah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Maka penting menjadikan satu tamthil untuk kita, satu tazkirah untuk kita, satu pelajaran yang berharga bagi kita di dalam kehidupan di tanah air ini. Jangan sampai perbedaan itu menjadi sekat kita. Kita sama agama Islam, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab kita sama Al-Quran, kiblat kita sama, yakni Ka'bah. Sama. Perbedaan furu jangan menjadi sekat, pemisah di antara kita. Selama Tuhannya tetap Allah, selama Nabinya tetap Nabi Muhammad, selama kitab sucinya Al-Quran, kita bersaudara. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu, orang beriman itu, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Bagaikan satu tubuh, yang mana bila ada bagian tubuh yang sakit, tentu bagian yang lain akan ikut merasakannya. Ketika sakit gigi, kita rasakan, kepala ikut pusing, kaki ikut berjalan ke warung, tangan ambil uang untuk membeli obat, semua ikut bekerja. Untuk apa? Untuk mengobati sakit gigi tersebut. Padahal yang sakit cuma gigi, tapi seluruh anggota badan ikut merasakannya. Begitu Nabi sampaikan, al-mu'min kal jasadil wahid, mukmin itu bagaikan satu tubuh yang nantinya akan ikut merasakan. Dikala senang dia akan ikut senang, dikala sakit dia akan ikut sakit, dikala pahit dia akan ikut larut di dalam kepahitan saudaranya. Itu yang dinamakan al-mu'min, orang beriman. Makanya jelas bagi kita, selama kita Islam, sama agama kita, iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada Al-Quran, iman kita kepada qada qadar, sudah jelas itu menjadi perekat kita bersama. Jangan sampai ada lagi gontok-gontokan, jangan sampai ada lagi debat-debatan. Yang paling penting
tetap kita pada akidah yang selamat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap tarik ummati, kata Nabi, nanti di akhir zaman umat kami akan terbagi 73 golongan. Bagaimana kata Nabi? Semuanya kulluha finnar, semuanya akan masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah semuanya akan masuk neraka? Illa wahida, kecuali yang satu. Yang satu tidak akan masuk neraka. Sahabat bertanya, apa yang satu itu ya Rasulullah? Wahia al-jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini selama Allah sebagai tetap Tuhan kita, selama kitab suci kita tetap Al-Quran, dan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada lagi nabi setelahnya, itu insyaallah menjadi akidah yang selamat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Makna yang selanjutnya adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak lagi melihat rupa-rupa kalian, ras suku bangsa kalian, warna kulit kalian. Tidak Allah lihat. Pada kala itu semua memakai kain ihram yang sama. Semua memakai kain ihram saja. Bahkan sampai dalaman pun tidak boleh dipakai. Hingga minyak-minyak rambut pun dan minyak wangi pun tidak dipakai. Hingga kuku-kuku pun tidak boleh dipotong. Hingga bulu-bulu pun tidak boleh dipotong. Untuk sampai kepada titik yang paling rendah pada diri kita sebagai manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kotor, kita yang lemah, kita semua yang hanya biasa-biasa saja. Pangkat jabatan disimpan semuanya di rumah, maka hanya kain ihram yang dipakai pada kala itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Dan Allah tidak lagi melihat amwalikum, harta kalian, pangkat kalian, jabatan kalian. Maka jas kehormatan disimpan dulu di rumah, celana kehormatan disimpan dulu di rumah, sepatu pentopel kehormatan itu disimpan dulu di rumah. Tidak dibawa itu semua. Tidak dilihat lagi siapa itu, baik dia presiden, menteri, gubernur, wali kota, sampai rakyat biasa sekalipun. Pada kali itu semua sama. Inna akramakum indallahi atqakum, walakin Allah Ta'ala yanzuru ila qulubikum. Yang paling mulia pada saat itu bukan pangkat jabatan yang menjadi sekat atau strata kemuliaan seseorang, bukan, tapi hanya predikat ketakwaannya, hati-hatinya, amal-amalnya pada kala itu. Sehingga tidak boleh ada lagi kesombongan di antara kita. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ketakaburan, tidak ada lagi yang merasa paling kaya, paling punya jabatan, paling merasa paling gantengnya atau paling cantiknya, dan seterusnya hingga merasa paling pintar. Tidak ada. Maka Nabi berikan ancaman, man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang dalam hatinya ada sepercik kesombongan. Ingat kata Nabi, cuman sepercik kesombongan, setitik ketakaburan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Enggak layak orang sombong masuk surga. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kepada kebenaran dan menghinakan manusia. Iblis laknatullah alaih, sampai Allah usir dari surga. Apa alasannya? Karena iblis berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Saya tidak mau bersujud kepada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Saya lebih baik daripada Adam. Kesombongan iblis ini berakibat dia dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat nanti. Dan iblis tidak layak menempati surga, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan sampai takabur itu ada di hati kita, jangan. Itu adalah sifatnya iblis. Yang ada dalam hatinya berarti dia sekutunya iblis. Na'udzubillah.
Tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang terpenting, makna yang kedua di dalam pelaksanaan ibadah haji itu, agar tidak ada lagi merasa paling hebat, paling wah, paling merasa pintar dan seterusnya, tidak ada. Tapi yang terpenting adalah inna akramakum indallahi atqakum. Dan bisa jadi yang bicara di depan para bapak, para ibu sekalian ini tidak lebih mulia dibandingkan ibu bapak yang hanya menjadi pendengar saja. Bisa jadi karena bukan dari pakaiannya, dari ilmunya, dari gaya bicaranya, bukan, tapi dari ketakwaannya. Makna takwa, apa itu takwa? Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka siapapun di antara kita yang hebat melaksanakan perintah Allahnya, yang hebat di dalam sam'an wa ta'atan, mendengar, taat di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'alanya, semua perintah Allah dia laksanakan dan semua larangan Allah dia tinggalkan, patut kita sebut orang tersebut adalah orang yang paling mulia di antara yang lain. Sekalipun dia tidak punya jabatan, sekalipun dia bukan presiden, sekalipun dia bukan menteri, sekalipun dia bukan seorang wali kota, misalkan dia hanya seorang petani, tapi dia paling takwa, paling kuat imannya, maka dia adalah yang disebut inna akramakum. Akramakum itu apa? Al-tabdil. Akramakum artinya adalah orang yang paling mulia di antara kalian semua. Dan sebaliknya, sekalipun dia presiden, sekalipun dia seorang menteri, sekalipun dia seorang wali kota, kalau dia tidak takwa dalam hatinya, artinya dia tidak melaksanakan perintah Allah dan dia tidak takut kepada Allah, dia berlaku fajir, berlaku fasik, berlaku munafik, berlaku korupsi, menzalimi rakyat, jahat kepada rakyat, semena-mena, dan seterusnya. Kita boleh lihat dan kita boleh simpulkan, sekalipun pangkat jabatannya, jas kehormatan presidennya dia pakai, sama sekali itu bukan orang yang mulia dalam pandangan Allah. Bahkan dia bisa lebih hina daripada kita hanya sebagai rakyatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Allah menamkan Fir'aun? Bagaimana gagahnya seorang Fir'aun itu? Fir'aun itu disebut manusia yang ganteng pada kala itu, manusia yang paling kaya pada kala itu, manusia yang merasa ana rabbukumul a'la pada kala itu. Fir'aun menyangka dirinya adalah sebagai Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkannya pada kala itu. Allah benamkan, Allah tenggelamkan dia, Allah hinakan sampai detik ini jasadnya masih ada. Allah hinakan sebagai pelajaran untuk kita bahwa kesombongan itu tidak layak di muka bumi ini, tidak layak orang-orang al-kibriya. Kata Allah al-kibriya, kesombongan itu libasi pakaianku, kata Allah. Kalian jangan pakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kita pakai pakaian Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita sombong, takabur, enggak boleh, hati-hati. Tanamkan dalam diri kita ketawaduan. Dan yang terakhir hati ingin sampaikan, satu syariat lagi yang terpenting setelah haji adalah yang disebut udhiyah. Udhiyah itu adalah kurban. Kurban itu diperintahkan langsung oleh Allah dalam ayatnya, "Fasholli li rabbika wanhar." Wallahu a'lamu bimuradihi. Tafsir Jalalain menyebutkan makna fasholli itu adalah fasholli, maka salat Idul Adha lah kalian. Wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga Nabi berikan penegasan, kata Nabi kepada para sahabat pada kala itu. Bagaimana kata Nabi? Man wajada sa'ata, siapa di antara kalian yang mampu untuk berkurban, falam yudahi, lantas tidak berkurban, fala yakrubana musallana, jangan kalian sekali-kali mendekati tempat salatku, kata Nabi. Nabi enggak senang, Nabi enggak suka, Nabi murka kepada orang kaya, kepada orang yang mampu, tapi dia tidak berkorban untuk berbagi dengan sesama. Nabi ancam, jangan dekat-dekat tempat salatku. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan seterusnya di dalam kurban juga yang terpenting adalah kita lihat bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu. Kurban itu mereka juga berkurban. Mereka kurbankan sapinya, untanya, sampai kambingnya untuk sembahan-sembahan mereka. Maka pada kala itu di sekitaran Masjidil Haram
Mereka pel itu dengan darah-darah hewan kurban. Kurban mereka untuk berhala-berhala mereka, untuk Lata dan Uzza mereka. Mereka oles-olesi darahnya ke berhala-berhalanya. Setelah itu Allah turunkan ayatnya. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, la yanallallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Wallahu a'lamu bihaqqil murad. Kata Allah, la yanallallaha, tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan sampai kepada keridhaan Allah. Apa yang tidak akan sampai itu? Luhumuha, daging hewan-hewan kurban, wala dima'uha, darah hewan-hewan kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah hanya apa yang akan sampai kepada Allah? Hanya kurban yang didasari dengan ketakwaan dan keikhlasan semata-mata li ajlillahi ta'ala, mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting untuk kita memahami apa bedanya. Kalau dulu orang-orang jahiliyah dia berkurban untuk berhala-berhalanya, apa bedanya dengan orang-orang sekarang yang mana dia berkurban bukan untuk Allah, tapi dia berkurban ingin dipuji orang, dia berkurban ingin disebut dermawan, dia berkurban ingin disebut hartawan, dia berkurban ingin disebut orang yang paling besar sapinya, orang yang paling baik hewan kurbannya. Apa bedanya dengan orang jahil yang dahulu? Sama saja. Kalau ibadah bukan untuk Allah, itu namanya musyrik. Itu namanya musyrik. Musyrik asghar, musyrik yang kecil. Hati-hati dengan perkara yang kecil. Yang kecil itu bila mana terus dilakukan, bila bisa jadi besar. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Hati-hati. Maka luruskan dalam hati kita. Ingat lanjutan ayatnya. Kadzalika sakharaha, kata Allah. Hewan kurban itu menjadi bisa tunduk patuh kepada kita. Sakharaha, menjadi yakni tunggangan kita, bahkan patuh untuk disembelih sekalipun, adalah karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan hewan-hewan kurban tersebut. Maka penting setelah kurban, walitukabbirullah, kurban itu adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membesarkan nama sendiri dan pribadi, bukan. Tapi kurban itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk tasyakur tahaddus binikmah kita dari kenikmatan harta yang Allah kasih. Kita belikan hewan kurban, maka begitu kita mau sembelih hewan kurban, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut asma Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Hamba miskin, bila engkau tidak kayakan ya Allah, engkau titipkan harta untuk hamba, hamba belikan hewan kurban. Allahumma minka walaka. Selanjutnya kita berdoa, Allahumma minka walaka, Allahumma ya Allah, minka, hewan kurban ini darimu ya Allah, walaka, aku serahkan kembali kepadamu ya Allah. Beres sudah hati kita. Tidak akan ditumpangi riya, sum'ah, ujub, takabur ketika semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk peringatan orang meninggal saja. Inna, sesungguhnya aku, lillahi, milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semua yang kita miliki, harta kita, semua amanah, sampai istri yang kita cintai, anak-anak kita akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan kurban yang akan kita kurbankan pada pagi hari ini itu sebetulnya bukan milik kita. Makanya Allahumma minka walaka, hewan ini darimu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Yang lebih hebat lagi hewan kurban tersebut, sebelum darah menetes ke tanah, orang yang berkurban sudah Allah lebur dosa-dosa. Dan banyak bulu dari bulu-bulu hewan kurban tersebut dihitung kebaikan untuk orang yang berkurban. Sampai yang lebih hebat lagi, hewan kurban tersebut akan Allah jadikan kendaraan di akhirat nanti untuk melintasi sirat. Apa itu sirat? Sirat itu jembatan di atas neraka jahanam. Neraka jahanam itu di dalam beberapa keterangan disebutkan
dalamnya 70 tahun perjalanan. Neraka jahanam itu di dalam keterangan disebutkan bila kaki kena ke atasnya, maka langsung otak kita akan mendidih dibuatnya. Na'udzubillah min dzalik. Neraka jahanam itu di atasnya ada sirat. Sirat itu apa? Sirat itu adalah jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut dibelah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Banyak orang yang akhirnya dibuatnya jatuh dan tidak selamat. Fa insyaallah kurban di jalan Allah yang benar-benar ikhlas, hanya Allah yang ditujunya, itu akan menjadi kendaraan melintasi sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib mengajak, mari kita luruskan hati kita. Untuk apa kita kurban? Tanamkan dalam hati ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ibtigha'a mardatillah, ketika kita mau hadir ke tempat kurban, li ibtigha'i mardatillah, nawaitu li ibtigha'i mardatillah, dalam hati kita, niat saya untuk mencari ridho Allah, niat saya untuk mencari ridho Allah. Maka singkirkan sedikit pun celah-celah yang bisa nantinya menjadikan diri kita riya dan sum'ah. Bila mana memfoto itu nantinya